Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Ardhito Darmawan dengan kategori Pilih Mana. Dan ini adalah video singkat tentang mengenai bagaimana kita dihadapkan tentang situasi-situasi yang sangat penting yang hampir seluruh orang mengalami di usia-usia tertentu, teman-teman. Karena pilih mana ini adalah sebuah kegalauan kita semua yang mungkin kita belum laluin atau mungkin kita sudah laluin, tapi pasti bertemu dengan kegalauan-kegalauan seperti ini. Oke, pilih mana kali ini mengungkit dengan judul menikah dulu atau mengejar karir terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa tekan subscribe di bawah ini dan jangan lupa tontonin video-video yang lainnya supaya teman-teman bisa mendapatkan sebuah informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman dan lanjutkan menonton ya teman-teman. Oke, jadi kita akan mulai membahas tentang menikah dulu atau mengejar karir terlebih dahulu. Ini kasusnya mau karir ataupun mau membangun sebuah bisnis, kita anggap sama aja ya. Jadi pilihannya mau menikah dulu atau mengejar karir atau bisnis terlebih dahulu. Karena keduanya ini adalah suatu hal yang sangat berbeda teman-teman. Ketika kita memilih salah satunya, kita bisa jadi menjadi pribadi yang berbeda. Karena satu keputusan besar yang tepat itu akan bisa mengubah hidup kita, teman-teman. Oke, Warren Buffett pernah berkata, paling tidak jika keputusanmu banyak yang salah, paling tidak kamu jangan sampai salah memilih pasangan hidupmu. Kenapa? Karena keduanya, mau karir atau bisnis yang dibangun ataupun teman hidup, itu sama-sama merenggut waktu kita hampir 95%, hampir 99% teman-teman. Artinya banyak waktu kita yang kita keluarkan bersama kedua pilihan ini. Jadi kita sekarang akan membicarakan mana dulu nih yang menikah dulu atau membangun karir atau bisnis terlebih dahulu. Teman-teman, balik lagi, ini adalah sebuah journey saya, pengalaman saya. Jadi ini nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Balik lagi terhadap situasi dan kondisi teman-teman semua. Ini bisa jadi pandangan aja, pandangan untuk teman-teman yang bisa diambil positifnya dan jangan diambil jika teman-teman merasa ini ada negatifnya. Oke teman-teman, ini adalah sebuah histori dan perjalanan saya aja, oke? Kalau saya dihadapkan dengan dua pilihan ini, saya pilih mana? Kebetulan saya sudah menjalankan dari semua video-video yang saya bicarakan itu saya sudah menjalankan. Jadi saya bisa berkata, saya bisa membuat video seperti ini dan sudah bisa memilih ini karena saya sudah menjalankan. Ini adalah based on my history, oke? Jadi kalau saya ada di dalam posisi ini untuk memilih menikah dulu atau mengejar karir dulu. Nah, yang pertama adalah saya memilih untuk mengejar karir terlebih dahulu, tapi tidak sampai tuntas. Oh, gimana? Maksudnya gimana? Mengejar karir tapi tidak sampai tuntas. Artinya gini. Ketika kita akan menikahi wanita idaman kita, yaitu wanita idaman kita pasti merupakan anak dari orang tuanya, orang tua kesayangannya. Kita nggak mungkin dengan tangan kosong datang untuk meminta dia tinggal hidup bersama kita. Ini kasusnya kalau laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin akan berbeda lagi kasusnya. Tapi kalau kasusnya laki-laki, saya memilih untuk mengejar karir terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa, tidak sampai habis. Artinya, paling tidak, kalau kita bicara berdasarkan by progress, misalkan kita memiliki 100%, saya akan mengejar karir terlebih dahulu, paling tidak minimal 30%-nya sudah saya bangun. 30%-nya sudah bangun. Artinya apa? Artinya, saya sudah berproses dulu nih, dari apa yang saya bangun. Entah itu karir, entah itu bisnis, atau investasi. Jadi, saya sudah nyemplung dulu sendiri. Karena, ibaratkan dalam sungai yang di depan ini, saya tidak tahu kedalamannya berapa, sih tidak mungkin membawa orang lain atau apalagi orang yang tersayang, apalagi istri, untuk kita nyebur bareng-bareng, yuk kita tahu kedalamannya seberapa banyak. Enggak. Jadi saya berusaha untuk saya nyemplung dulu nih, menggunakan satu kaki dulu, baru dua kaki, apakah kedalaman ini dalam atau tidak, atau dangkal. Jadi saya mengetes dulu sungai ini dalam atau tidak, menghasilkan atau enggak nih yang saya jalankan, entah itu karir ataupun bisnis atau investasi. Jadi ketika saya sudah mengetahui secara paling tidak minimal 30% bahwa yang saya kerjakan ini, yang saya bangun ini adalah menghasilkan, baru saya memilih untuk menikah supaya
Apa? Supaya 70%-nya dibangun secara bersama-sama. Artinya, tidak 100% secara semuanya sudah jadi baru kita menikah, itu kurang seru aja menurut saya. Yang lebih seru adalah kita menjalankannya sama-sama, bersama pasangan hidup tentunya, teman-teman. Jadi, strategi saya adalah memilih karir terlebih dahulu untuk menjalankan paling tidak 30% ini kita make sure. Ini tuh yang kita bangun, yang kita kejar ini menghasilkan atau tidak. Lalu setelah itu saya akan menikah karena 70%-nya saya akan bangun bersama pasangan hidup saya seperti itu. Jadi tinggal memoles aja istilahnya seperti itu, tinggal memperbesar aja. Jadi itulah yang saya jalankan dan saya alami untuk pilihan menikah dulu atau mengejar karir terlebih dahulu. Kenapa memilih untuk karir terlebih dahulu? Karena sangat beresiko ketika kita menikah terlebih dahulu dan kita benar-benar nol, tidak tahu apa yang kita ingin lakukan, tidak tahu apa yang ingin menjadi sumber pendapatan kita, itu lebih beresiko dan lebih cenderung bisa stres. Ketika otak stres dan perut lapar, itu tidak bisa berpikir secara jernih. Ketika kita tidak bisa berpikir secara jernih, yang ada malah tidak menjadi efektif dalam mencari uang, dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki. Seperti itu. Jadi, yang saya lakukan adalah membuat aman dulu. Amannya adalah minimal 30%. Saya menjalankan karir atau bisnis atau investasi yang saya lakukan. Ketika saya melihat ini potensial menghasilkan dan sudah terbukti menghasilkan dan secara realnya cukup dan ini cuma menunggu waktu aja untuk besar, maka saya memutuskan untuk menikah. Artinya kalau 30% ini menunggu 100% dengan sendirian itu bisa takes time, bisa lama dan why not kita berjalan secara paralel, tidak seri, kan lebih seru gitu menjalankannya berdua daripada sendiri, membesarkan asetnya berdua daripada sendiri gitu teman-teman kalau saya. Jadi ada historinya juga ketika kita menjalankan berdua, kita bisa merasakan jatuh bangunnya berdua, itu lebih memorable menurut saya ketimbang 100% udah jadi, kita udah memiliki semua yang kita inginkan, lalu kita menikah, agak kurang ada memorisnya sih menurut saya, lebih ke situ aja. Jadi saya memilih untuk mengejar karir terlebih dahulu, paling tidak 30% kita harus make sure bahwa yang kita kejar ini menghasilkan dan berprospek bagus ke depan, lalu sisanya 70% kita tinggal menunggu waktu dan konsisten untuk membesarkan dan mendapatkan 70%-nya bersama-sama setelah menikah. Seperti itu. Oke teman-teman, kalau pembahasan ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa ketemu di video berikutnya teman-teman. Dadah!